2 hari lagi, ajang balapan mobil listrik Formula E digelar di sirkuit Ancol, Jakarta, pemirsa. Banyak yang penasaran dengan balapan seharian penuh itu, mengingat selama ini begitu banyak kritik dan tantangan mewarnai perhelatan akbar yang baru pertama digelar di Indonesia. Seberapa menarik Formula E dan mampukah penyelenggaraannya membawa pesan positif sesuai dengan yang diharapkan? Sudah hadir di studio, ini ada Mas David, Ketua Fans dari Formula E. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ini baru akan digelar tapi sudah ada banyak fansnya ya? Ada fansnya. Baik, nanti kita akan berbincang banyak seberapa seru sebetulnya ya dari kacamata fans. Dan juga sudah bergabung melalui Zoom ada Guys Khalifah, Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih berkenan untuk berbincang. Kita akan berbicara banyak tentang kesiapan sejauh mana nih Ancol menyiapkan diri. Ya, saya ingin ke fans terlebih dahulu nih, Pak Khalifah. Ini kalau dari fans sendiri apa menariknya? Karena ini kan baru pertama dan saya yakin juga sebagian besar mungkin belum pernah nonton sebelumnya di luar begitu. Ya, memang fans itu berdiri Desember untuk mensosialisasikan apa sih Formula E itu di masyarakat. Jadi sudah dari tahun lalu? Ya, Desember pas di launchingnya Ancol menjadi sirkuit Formula E. Jadi kita memang sosialisasi di bawah itu di akar rumput memang tidak banyak yang tahu Formula E. Karena Formula E segmentasi menengah ke atas. Tugas fans adalah mengisi menengah ke bawahnya gitu. Baik, tapi kalau berbicara tentang sosialisasi, apakah ini memang terkait dengan banyak kritikan sehingga perlu juga banyak orang yang mendukung, menyuarakan dukungannya? Enggak, sosialisasi ini kan kita lihat Formula E ini ada dana masyarakat ya, 560 miliar yang memang di APBD-kan dan masyarakat harus tahu berupa informasi. Nah, fans di situ mengambil peran mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa dananya tepat guna itu. Jadi selain nonton balapan apa sebetulnya pesannya? Pesannya adalah ramah go green, ramah lingkungan. Kita bersiap 2030 kita bersiap transportasi listrik, perubahan energi gitu loh. Itu yang kita kampanyekan kepada masyarakat. Dan itu dipahami sejauh ini oleh masyarakat atau setidaknya dari para fans sendiri? Ada interaksi yang sangat lucu di masyarakat. Mungkin Formula E sangkanya salah satu merek pasta gigi. Jadi memang kita turun ke bawah itu lucu semua kan. Tapi itulah masyarakat Jakarta yang belum teredukasi karena memang muatan Formula E belum sangat familiar di mata masyarakat Jakarta. Ya. Baik, tapi kalau bicara tentang kelas masyarakat, tontonan untuk hari Sabtu itu untuk masyarakat yang mana menurut Anda? Menengah ke atas. Menengah ke atas. Jadi yang ke bawah apa dong? Menengah ke bawah itu adalah informasinya yang kita kasih. Nanti bisa lewat YouTube, lewat salah satu stasiun TV. Jadi mereka menonton aja gitu. Baik, saya ingin ke Pak Khalifah. Ini kalau berbicara tentang tadi ya, persiapan, kemudian kelompok masyarakat, karena kita tahu juga yang terakhir informasi terbaru bahwa Ancol memperbolehkan ternyata ya untuk masyarakat bisa ke Ancol sekalipun tidak nonton Formula E. Tapi sejauh ini kesiapannya seperti apa Ancol sendiri, Pak? Kalau dari sisi Ancol memang begini ya, Ancol itu dari tahun ke tahun selalu siap dengan pagelaran-pagelaran semacam ini. Jadi jangankan ada Formula E. Ya. Kalaupun lagi libur Lebaran aja Ancol kan penuhnya luar biasa. Gitu. Jadi hal yang sangat biasa kita melakukan ini. Jadi secara manajemen kita nggak kaget, secara persiapan kita sudah jauh-jauh hari dan insya Allah rapih lah persiapan Formula E di Ancol. Jadi sudah terbiasa begitu ya? Sudah terbiasa, Jakarta pada umumnya terbiasa, kita nggak kaget kalau ada yang kayak gini. Ada pertandingan bola di Senayan itu kan pasti macet. Ya. Dan cara mengurai kemacetan kita udah ngerti. Kalau Lebaran di Ancol pasti macet dan cara mengurainya juga kita ngerti. Termasuk juga untuk hari Sabtu setidaknya sosialisasi juga sudah setidaknya tidak akan menjadi beban ya bagi Ancol sendiri. Iya, karena kantong-kantong parkirnya kan dipersiapkan tidak hanya di Ancol, tapi di Kemayoran, di Ancol Barat. Memang ada berapa orang yang nanti hari Sabtu itu akan datang dengan adanya event Formula E ini? Kurang lebih ya, sekitar 40 ribuan. 40 ribu? 40 ribu. Dan itu yang akan menonton Formula E dari data yang ada? Dari data yang ada.
Baik, nanti mungkin ditambah juga dengan mereka yang hanya akan jalan-jalan di Ancol karena itu ternyata diperbolehkan begitu ya. Tapi kalau berbicara tentang biasa Ancol mengadakan event-event besar, rasanya tidak biasa untuk bisa mempersiapkan sirkuit yang begitu cepat di tengah hambatan yang ada. Boleh cerita? Sebenarnya itu kan sudah menjadi fakta bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan itu selalu membuat kejutan bagi orang-orang yang pesimis gitu. Jadi udah biasa sekali, kan mereka itu selalu ya, JIS, dia katakan dari awal tidak akan jadi, dalam nggak nyampe 3 tahun terselesaikan dengan 3.000 pekerja yang semuanya anak bangsa. Baik. Lalu ada seorang pemimpin band datang, ketua partai pula dia, sambil menggiring kambing bahwa sirkuit ini nggak mungkin jadi. Iya. Diikuti oleh teman-teman yang lain gitu loh, dengan berbagai video-videonya. Dan kita memang biasa membuat para kalangan pesimis itu patah hati. Gitu. Baik. Ternyata dalam waktu 54 hari selesai dan indah. Dan kabarnya Ancol mengundang juga ya mereka yang mengkritik selama ini. Ya, kita terbuka untuk semua. Semuanya kita undang karena ini kan momen bangsa ya. Jadi seluruh orang, untuk semua warga Jakarta, masyarakat Indonesia, semua kita undang untuk menikmati perhelatan yang sangat luar biasa. Karena dengan perhelatan ini Jakarta telah memulai menjadi kota modern di dunia dalam artian jangka panjang. Kita menuju kepada Green City. Baik. Tapi saya ingin lebih dekat lagi terkait dengan persiapan karena kemarin kan ada juga tuh ya informasi soal tenda yang ambruk begitu. Kalau hingga malam hari ini seberapa siap sebetulnya fasilitas-fasilitas yang memang harus dipersiapkan untuk hari Sabtu itu? Saya tidak berani menyatakan 100% karena kalau 100% itu berarti tidak tumbuh. Saya berani menyatakan 95% selesai. Baik. Dan kalau fasilitas yang atap kemarin roboh, ada cerita menariknya. Apa itu? Jam 11 malam BMKG memberikan berita bahwa akan ada hujan badai di seputaran Jakarta Utara, terutama di daerah Ancol sana. Lalu FIO langsung menstop para pekerja yang bekerja lembur agar tidak bekerja. Karena mereka mendapatkan berita semacam itu, dan pada saat jam 3 pagi ada atap tribun yang roboh, alhamdulillah tidak ada satupun yang terkena dampak dari robohnya tribun itu. Artinya bahwa kegiatan ini percaya dengan sains, percaya dengan teknologi, percaya dengan ini, bukan dengan hal-hal yang gaib-gaib lah. Iya. Dan termasuk juga antisipasi untuk hari Sabtu, begitu? Insya Allah, semua diantisipasi. Baik, ini ada hal yang menarik juga, ini berkaitan dengan Ancol karena kritikan masih belum berhenti, termasuk juga apakah betul Ancol akan nombok begitu ya dengan tiket yang kabarnya terlalu murah untuk Formula E dan juga bisa menikmati fasilitas Ancol. Tapi kita akan perbincangkan itu usai jeda. Kita tunda dulu ya. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime. Terus ditujukan untuk gelaran Formula E, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, berencana untuk memanggil manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol terkait dengan rencana menggratiskan seluruh wahana kepada pembeli tiket Formula E. Sebab menurutnya nilai harga tiket yang dijual lebih murah berpotensi membuat tekor. Prasetyo menjelaskan harga tiket termurah balapan mobil listrik itu dibanderol Rp250.000. Menurutnya harga tersebut hanya sedikit lebih mahal dibandingkan harga bundling tiket Dufan, SeaWorld, Samudra di hari kerja plus juga tiket masuk Ancol. Dengan memanggil manajemen Ancol, Prasetyo mengaku ingin mengetahui seberapa besar Formula E dapat mendongkrak pendapatan Ancol. Ya, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Sudah tadi kita bahas ya bagaimana persiapan Ancol bersama dengan Pak Khalifah, dan di studio ada Mas David. Saya ingin kembali ke Pak Khalifah. Ini kalau berbicara tentang tadi yang diinginkan dari DPRD adalah
Apakah betul ini Ancol ini bisa tekor dengan harga tiket yang dibanding murah? Sangat tidak benar. Yang jelas bahwa Ancol sangat diuntungkan dengan adanya event Formula E semacam ini. Karena kan tiket di Ancol variatif. Ya. Bupat di atas 300, Seaward 100.000 lebih. Ini flat 250.000. Artinya bahwa Ancol diuntungkan. Dan itu kan kita ada kontrak kerjasama dengan Jakpro. Gitu. Iya. Kan begini. Kita terbiasa bicara dulu, melakukan opini dulu, datanya belakangan gitu. Ini sangat amat tidak mendidik. Iya. Biasakanlah kalau bicara pakai data gitu loh. Jadi logis, argumentatif, rasional. Lama-lama saya pun berpikir orang perlu syarat kali ya untuk jadi anggota DPRD ya. Syarat utamanya cerdas. Baik, tapi rencana pemanggilan itu sudah dipastikan dilakukan akan dan terjadi dijawab. tidak, Pak Khalifah? Sudah dilakukan dan sudah terjawab. Oh, sudah dilakukan dan sudah dijawab. Makanya udah nggak ada berita lagi di media. Tetapi ingin saya tekankan sekali lagi bahwa hendaknya pada saat pemilihan pileg baik DPRD maupun DPR itu para calon anggota legislatif yang mewakili kita Ya. harus di-review dulu. Baik, jadi ini dipastikan ini menguntungkan. Hal apa saja yang menurut Ancol ini dipastikan mempunyai dampak positif dari gelaran Formula E? Adanya sirkuit aja di Ancol sudah sangat menguntungkan kok. Ini kan panjang. Baik, tapi ada temuan bahwa sirkuit ini akan mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan, ini seperti apa? Maksudnya penurunan gimana? Kabarnya akan ada potensi penurunan permukaan tanah dan ini akan juga mengganggu efektivitas dari sirkuit ke depannya. Pada saat sirkuit ini dibuat itu, yang mengawasinya itu bukan hanya dari kita, tapi juga dari FIU langsung. Jadi standarnya itu sudah benar-benar sesuai. Baik. Makanya ada pengulangan pengerjaan. Karena sejak awal itu, dari mulai konsep dievaluasi terus-menerus. Baik, dan Ancol sendiri sudah punya rencana ya setelah gelaran Formula E ini akan diapakan begitu kan? Ya, begini, saya ingin menjawab juga segala pembicaraan tentang Ancol ya. Ya. Saya kembali ke masa lalu sedikit saja. Tahun 2019 kita mengalami negatif pendapatan 31 miliar efek dari tsunami Banten. Jadi awal tahun Januari, Februari, Maret kita sepi sama sekali. Ya. Belum sampai akhir tahun kita sudah melampaui laba kita, melampaui dari tahun 2018 dengan berbagai kreativitas yang kita lakukan di Ancol. Itu terkait 2019. 2020 dan 2021 kita ditutup berbulan-bulan dan tidak ada satu tempat pun di dunia yang namanya industri pariwisata bisa untung. Bahkan kalau itu untung, maka sudah dipastikan manajemen Ancol itu melakukan penipuan publik di tengah situasi pandemi. Nah saat ini ketika situasi normal, insya Allah 2022 ini kita akan kembali meraih laba. Saya kira itu jawaban saya kepada semua yang berbicara tanpa data dan saya katakan aja secara jelas, mereka otak sedikit kok. Baik, jadi urusan rugi ini sebetulnya ini dampak dari pandemi COVID-19 sebelumnya ya, bukan karena menanggung Formula E begitu? Tidak ada urusannya dengan Formula E gitu. Jadi ada kemarin pengamat bicara, dikatakan bahwa Ancol rugi, juga Jakpro rugi, yang kaitannya itu tidak ada dengan Formula E. Baik. Jadi itu ruginya itu kalau Jakpro, ruginya itu silahkan dicek aja. Ruginya Jakpro itu karena LRT. Baik. Jadi dipastikan ini akan berlangsung dengan tadi ya, dengan persiapan yang sudah sangat baik dan nanti juga Ancol punya rencana-rencana yang sudah diperhitungkan betul untuk setelah gelaran Formula E ini. Baik, Pak Khalifah, sekali lagi untuk mereka yang akan ke Ancol begitu, tadi sudah ada ya skenario bagaimana mereka yang akan juga tidak hanya menonton Formula E tetapi juga boleh untuk menikmati wahana yang lain itu? Sudah dari awal itu sih. Kita sudah pikirkan dari awal matang-matang. Jadi begini, prinsip di Jakarta ini oleh Pak Gubernur harus berkeadilan, tidak boleh tidak dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan, prinsip utamanya adalah keadilan. Nah, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya
ada ketidakadilan di sana. Baik. Jadi hal-hal semacam itu kayaknya udah menjadi santapan kita hari-hari lah. Iya, baik. Saya ingin ke Mas David ini, kalau berbicara tentang antusiasme, saya yakin ini para fans ini tentu udah nggak sabar lagi ya. Udah ditukerin tiketnya, katanya kan memang tidak boleh online tapi Tidak harus boleh. dalam bentuk fisik. Jadi baru besok kita pagi akan nukarkan di Velodrome. Kebetulan rumah dekat situ ya. Iya. Kita sekitar 40 orang yang ditukar di Velodrome, yang dipecah lagi yang 20 di. Tapi menurut Anda sistem seperti itu bikin ribet nggak sih? Harus ada penukaran fisik begitu? Ya mungkin panitia sudah menyiapkan cara-cara ya. Iya. Bagi saya itu efektif. Karena memang biar tidak ada penumpukan di loket di depan pintu Ancol ya, sehingga kerumunan tidak terjadi gitu. Efektif sekali itu panitia. Baik, untuk harga tiket sendiri bagi Anda ya sebagai orang yang memang pertama lah setidaknya gitu dan ingin juga mensukseskan gelaran yang digagas di DKI ini. Kalau dari sisi persiapan dan seluruh infrastruktur wahana yang kita dapatkan, worth it sih, di angka 250 sampai dengan 10 juta sih. Kalau kita ngambil yang di tengah-tengah yang 450. Jadi kalau lagi bosen nonton balap bisa Bisa ke Dufan. jalan-jalan dulu ke Dufan gitu Bisa ya. ke SeaWorld gitu. Worth it sih. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya bagaimana sebetulnya ini dari kacamata fans melihat kritik yang memang tidak juga kunjung reda begitu. Terakhir Pak Khalifah, kalau berbicara tentang Formula E ada hal yang ingin disampaikan ke publik, silakan. Kita semua layaknya sebagai warga Jakarta dan masyarakat Indonesia bergembira dengan adanya Formula E ini, dan pariwisata insya Allah hidup kembali. Dan jangan dilupa bahwa Jakarta Utara mendapatkan berkah dengan adanya JIS dan sirkuit Formula E, dan ada baiknya juga kita mulai mengekspos, karena di Jakarta ada 113 pulau di Kepulauan Seribu yang juga bisa menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Semoga ke depan bisa menjadi seperti Phuket, seperti di ini island sana. Ya. Itu kayak saya kira kita memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Semoga saja ke depan dengan adanya di Jakarta Utara ini, terutama di Ancol, potensi pariwisata kita akan menjadi kenyataan ke depan. Baik, terima kasih Pak Ges Khalifah, Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat Pak Ges. Allah, terima kasih semua.